Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Nah, jadi beberapa waktu tadi saya kedatangan sebuah paket dari JNT. Nah, ini adalah baterai bekas laptop teman-teman yang saya pesan dari Shopee. Itu harga per baterainya sekitar Rp6 lebih seperti itu ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 24 ribuan rupiah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya beli 3, 1, 2. Nah, ini ada 3 baterai saya beli. Nah, ini semuanya dalam kondisi bekas ya teman-teman, atau baterai laptop yang rusak. Tujuan saya membeli baterai ini sudah pasti karena saya mau memanfaatkan sel-sel 18650 yang ada di dalam baterai ini teman-teman. Nah, jadi baterai ini akan saya bongkar semuanya. Ini sepertinya ada 6 sel ya di setiap baterainya. Jadi ini nanti totalnya semua 18 sel 18650 seperti ini. Baterai-baterai ini nanti atau sel-selnya itu akan saya tes menggunakan litokala ya teman-teman, yang saya udah bahas di video-video sebelumnya. Jadi sekarang saya mau bongkar salah satu baterai ini dulu dan kita coba lihat di dalamnya itu seperti apa aja. Oke, jadi mungkin saya bakal bongkar baterai yang satu ini teman-teman. Oke teman-teman, ini casingnya udah copot. Ternyata nggak sesulit itu juga untuk melepasnya teman-teman. Nah, ini baterai 18650 nya ya teman-teman, mirip seperti ini. Nah, jadi saya bakal coba melepas baterai yang lain ini dulu seperti ini. Nanti akan saya sambung videonya setelah semua baterainya saya lepas gitu ya. Oke, kita sambung nanti. Oke teman-teman, semua baterainya udah berhasil saya copot casingnya, dan seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, ini total semuanya ada 18 sel ya. Nah, namun kabar buruknya teman-teman, baterai yang satu ini sepertinya ada yang bocor ya. Di sini bisa dilihat ada basah-basah di sini. Saya nggak tahu ini cairan apa ya. Ya beneran bocor sih kayaknya teman-teman. Nah, ini baterai yang di bagian belakang ini udah karatan ya. Jadi saya nggak tahu kalau baterai yang ini, set yang ini masih bisa dipakai atau enggak ya. Mungkin saya bakal tes yang 2 ini dulu. Nah, jadi baterainya akan saya lepas dari rangkaiannya dan kita bakal tes berempat menggunakan charger litokala. Oke teman-teman, untuk baterainya udah saya copot semua. Ini kabar buruknya teman-teman. Ini pas saya ukur tegangannya, ini tegangannya semua 0 teman-teman. Yang biru ini 0. Nah, ini juga 0. Ini 0. Nah, ini masih ada tegangan cuma 0,6 volt. Ini juga sama. Ini masih sampai 1 volt. Saya nggak tahu, coba saya taruh di sini dulu. Ini 1 volt juga. Ini 0,9. Mungkin saya taruh di sini dulu. 0,9. Dan ini 0 volt. Nah, ada di sini teman-teman yang udah saya colok ke litokalanya. Ini tadi tegangannya 2,4 dua-duanya.
Kita tunggu apakah nanti saat full bagaimana kondisinya. Dan untuk baterai yang 1 volt ini juga mungkin saya bakal coba cas juga dulu. Oke teman-teman, terdeteksi. Cuma saya nggak tahu ini chargernya apakah dia mendeteksi benar lithium. Nah, ini keluar error ya. Kayaknya ini kita nggak bisa pakai ini deh. Nah, ini pasti error lagi yang satunya. Nah, itu teman-teman keluar error ya. Oke teman-teman, ini seperti yang saya pernah lihat di YouTube ya, menghidupkan baterai yang udah mati menggunakan modul TP4056. Jadi ini bakal saya coba cas pakai TP4056 sebelum ke lithokalanya. Dan ini saya bakal cek tegangannya teman-teman menggunakan multimeter. Nah, ini udah naik teman-teman jadi 2,2 volt perlahan-lahan. Nah, di semua selnya sama 2,2 volt. Itu dia naik terus ya. Dingin, tidak ada rasa hangat atau panas. Nah, ini set baterai yang satu ini emang udah parah banget. Emang bocor sih baterainya udah. Dan di sini juga udah kayak timbul-timbul ya. Ini pasti udah karat bodinya. Mungkin ini nggak bisa dipakai lagi, akan langsung dibuang saja. Saya bakal lanjut videonya nanti setelah semua baterainya saya tes. Dan kalau baterai ini bisa saya hidupkan kembali, saya bakal videokan. Oke, kita sambung nanti. Oke teman-teman, ini udah selang 2 hari semenjak saya membongkar baterai laptop ini ya. Nah, di sini saya udah selesai mengetes ke semua baterainya. Ini baterai yang hampir mati saat itu teman-teman, yang 0,6 volt atau yang 1 volt. Nah, ternyata masih bisa dihidupkan kembali ya teman-teman. Dan bahkan yang mengejutkan saya itu adalah kapasitasnya ya teman-teman. Ini emang benar-benar di atas ekspektasi saya ya teman-teman untuk kapasitasnya. Di sini kalian bisa lihat kapasitasnya itu di atas 2000 mAh teman-teman. Nah, saya itu pada awalnya mengira kalau kapasitasnya ini mungkin 1000 mAh lebih atau gimana gitu ya. Ternyata bisa di atas 2000 teman-teman. Nah, jadi saya nggak tahu kapasitas asli baterai ini apa, karena ini nggak tertulis di bodi baterainya. Udah hilang tulisannya teman-teman. Saya menebak kalau baterai ini pada aslinya itu 2500 mAh ya teman-teman. Karena ini rata-rata kapasitas yang udah dites 2300, 2200, ada yang sampai 2400 gitu ya. Ya segitu ya teman-teman. Baterai yang bagus itu cuma ada 8 dan yang lain ini rusak ya teman-teman. Nah, baterai yang ini saya tanda rusak. Pas mau dicas itu emang nggak respon ya. Meskipun saya pakai power supply, saya pakai TP4056, ini tetap nggak respon. Kayak putus gitu ya teman-teman untuk baterai yang ini. 6 lagi sel yang lain itu saya udah videokan tadi ya, yang berkarat dan bocor itu. Ya itu emang udah jelas-jelas rusak ya. Mungkin saya bisa bilang saya masih beruntung ya teman-teman, karena saya mendapatkan 8 sel yang masih bagus dengan kapasitas yang lumayan besar juga. Ini semua saya beli dengan harga Rp18 atau sekitar Rp65.000 aja modalnya untuk semua baterai bekas ini. Dan saya mendapatkan 8 baterai yang masih bagus. Nah, kalau dihitung-hitung lagi, 65.000 itu kalau dibagi 8 mungkin bisa dapat sekitar 8.000-an untuk per baterainya. Untuk harga semurah itu dapat kapasitas yang sebesar ini, itu masih lebih menguntungkan teman-teman daripada beli baterai murahan yang nggak jelas kualitasnya. Padahal
kapasitas aslinya itu cuman di bawah 1000 mAh gitu ya. Nah, jadi gitulah teman-teman untuk video membongkar baterai bekas laptop ini dan mengetes baterainya, dan saya mendapatkan kapasitas yang segini. Lumayan lah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.